glory of my knees lately. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert saat ini tengah disibukkan oleh persiapan untuk membentuk Timnas Indonesia yang kuat jelang laga lanjutan di babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Seperti kita tahu, Timnas bakal melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, sebelum akhirnya kembali bermain kontra Bahrain di GBK 5 hari setelahnya. Dengan target 4 poin dan bisa lolos ke Piala Dunia, tim terbaik harus dibentuk dengan semaksimal mungkin. Nama-nama pemain terbaik pun harus masuk. Dan pertanyaannya, kira-kira siapa ya? Kita bisa menemukan jawabannya di akhir Februari atau paling tidak awal bulan Maret. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama prediksi 23 nama pemain yang bisa dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia di laga yang akan menentukan sejarah sepak bola Indonesia tersebut. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. Biasanya pemanggilan pemain Timnas Indonesia atau pengumuman squad tim yang akan diturunkan untuk menghadapi agenda Timnas dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum pertandingan resmi. So, kalau laga kontra Australia bakal dimainkan pada 20 Maret, kemungkinan besar sih nama-nama pemain yang akan dipanggil baru akan diumumkan di awal Maret. Tapi nggak salah kan kalau kita coba memprediksi nama-nama pemain yang bisa dipanggil Timnas. Apalagi saat ini dapat dikatakan ada sangat banyak pemain Timnas yang punya kualitas tinggi. Dan itu membuat persaingan di tubuh Timnas akan semakin ketat. Tiga penjaga gawang. Oke, kita akan mulai dengan posisi kiper. Di posisi ini, hampir semua tim nasional akan membawa atau memanggil 3 kiper untuk berjaga-jaga jika ada cedera atau kartu merah. Dengan detail 1 kiper utama, 1 cadangan utama, dan 1 kiper pelapis. Untuk posisi itu, kiper utama menurut Mimin sudah pasti akan jadi milik Martin Paes. Dengan Hernando bisa jadi cadangan utama, dan Nadeo bisa jadi kiper pelapis. Di posisi ini, kami pikir Timnas punya kapasitas yang cukup matang. Kita akan cukup merasa aman, terkhusus jika Martin Paes dalam kondisi prima. Ia punya pengalaman, mentalitas, dan juga skill sebagai salah satu kiper terbaik di MLS saat ini. Shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. 8 defender, center back, dan fullback. Di posisi ini, biasanya terdiri dari 4 back tengah serta 4 back kanan atau kiri. Nah, di Timnas Indonesia sendiri, Patrick Kluivert bakal dibuat bingung untuk menentukan siapakah pemain-pemain yang akan dipilih. Terkhusus jika mengingat ada cukup banyak pemain berkualitas di posisi ini. Namun, jika melihat pada penampilan para pemain, kami akan coba memilih dengan 4 central defender. Akan diisi oleh Jay Izzas. Ia adalah kapten Timnas, dan kami pikir kemampuannya tak akan tergantikan. Kemudian ada Messi Hurst, yang sudah mulai sembuh dari cedera dan mulai kembali rutin bermain bersama Timnas. Rizky Ridho, Elkan, dan juga Jordi Amat. Bagaimana dengan fullback? Di fullback kiri, Timnas bisa memanggil Calvin Verdong dan juga Shane Patenama. Dengan fullback kanan, Timnas bisa memanggil Kevin Dix dan juga Sandy Walsh. Sekali lagi, ini akan sangat sulit teman-teman. Persaingannya begitu ketat. Dan itu kenapa sulit untuk bisa memanggil sosok seperti Asnawi dan Arhan. Mereka memang punya kualitas tinggi. Tapi masalahnya, mereka akan bersaing dengan deretan pemain yang juga tidak kalah top untuk posisi fullback. And whatever truth it bears, the truth is not necessary. 8 gelandang. Cobain Sunsilk, shampoo anti ketombe. Di posisi gelandang tengah, sebuah tim biasanya akan memanggil beberapa gelandang dengan beberapa tipe. Mulai dari tipe gelandang DMF atau gelandang bertahan, gelandang serang atau playmaker, serta gelandang sayap yang bisa digunakan untuk formasi tertentu. Nah, di Timnas, pasukan Garuda bisa memanggil 8 gelandang. Mulai dari 3 DMF yang bisa diisi oleh Mark Klok, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Kami kembali tulis Klok karena menurut kami, Klok punya penampilan yang cukup baik di Persib Bandung, yang saat ini membantu Persib memuncaki klasemen Liga 1.
Kemudian untuk 3 gelandang playmaker atau gelandang pengatur serangan dan pembuat permainan. Menurut kami, Kluivert bisa memanggil Tom Haye, Cambuaya, dan juga Marcelino. Dengan 2 gelandang sayap dapat diisi oleh Eliano Reinders dan juga Egy Maulana Fikri. Eliano sendiri mulai sering mendapatkan menit bermain kembali dalam beberapa waktu kebelakang, di mana harapannya ia akan solid untuk timnas. Sedangkan Egy, ia adalah pemain lokal paling tajam di Liga 1 saat ini. Ia membuktikan jika kualitas yang ia kembangkan saat di Eropa tidak hilang sama sekali. And the show like hell, a black mouth, losing black omens. 4. Penyerang. Di posisi penyerang, persaingan juga nggak kalah ketat. Pemain Liga 1 seperti Sananta baru-baru ini terus menunjukkan kelasnya untuk membantu Persis Solo keluar dari zona degradasi. Lantas siapa pemain yang kira-kira akan dipanggil? Sebagai info, timnas biasanya akan memanggil 2 striker murni dan 2 winger atau second striker. Dan jika itu benar, maka Ole Romani adalah pemain yang sudah pasti akan mendapatkan panggilan tersebut. Ia adalah pemain yang bisa main sebagai central forward, meski juga bermain dari sisi sayap. Selanjutnya disusul oleh Ragnar Oratmangun yang tampil bagus di FC Dender. Rafa Strijk dari Melbourne dan juga Sananta, 4 penyerang yang bisa jadi opsi menarik di lini serang. Sekali lagi, ini adalah contoh pembagiannya ya. Timnas bisa memanggil 3 kiper, 8 back, 8 gelandang, dan juga 4 penyerang. Meski tentu saja kita belum tahu pasti, karena semua akan tergantung dari seperti apa rencana sang pelatih. Sekarang kita coba gambarkan seperti apa line up timnas dengan 23 nama pemain yang bisa didaftarkan timnas tersebut. Untuk formasi kita coba pakai 4-3-3, di mana dengan formasi ini posisi kiper bisa jadi milik PAS. Dengan 2 central defender bisa diisi oleh Jay Izzas dan juga Mason Hurst. Lalu untuk fullback kiri ada Calvin Verdong dan di fullback kanan bisa diisi oleh Kevin Dix. Masuk ke tengah dengan 1 DM dan 2 playmaker, timnas bisa memasukkan Ivar Jenner sebagai DM dengan 2 playmaker diisi oleh Tom Haye dan juga Marcelino Ferdinand. Sementara untuk 3 striker, Kluivert bisa memakai Rafa Strijk di kiri, Ole di tengah, dan Ragnar di sayap kanan. Kami pikir formasi ini akan menarik, namun lebih menyerang akan memberikan potensi kemenangan, tapi juga punya potensi lebih besar untuk kalah. Jadi semua akan tergantung dari keputusan Coach Kluivert nanti. Laga bulan Maret nanti sekali lagi akan jadi laga yang benar-benar krusial untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah menetapkan target untuk meraih 4 poin dari 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Secara detail, rinciannya Kluivert mengincar hasil imbang saat tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan kemenangan saat menjamu Bahrain di kandang pada 25 Maret 2025. Dengan 4 poin itu, Kluivert menjelaskan bahwa rencananya adalah lolos ke Piala Dunia. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth losing black. Pertandingan melawan Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium. Menurut laporan, tiket yang dijual sudah sold out, termasuk bagi para penggemar timnas yang bakal memerahkan Stadion Sydney. Sedangkan untuk di Jakarta kontra Bahrain, meskipun bakal dimainkan di bulan Ramadan dan mendekati jadwal mudik, fans timnas memastikan bahwa stadion akan tetap dipenuhi para penggemar tim Garuda. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth losing black omens. Pada akhirnya, dari prediksi susunan pemain, terlihat bahwa persaingan di setiap lini semakin ketat. Lini depan punya wajah baru, lini tengah penuh kreativitas, sementara lini belakang terlihat semakin solid dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas tinggi. Meskipun formasi dan strategi akhir masih menjadi tanda tanya, satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan bertarung habis-habisan demi mimpi tampil di Piala Dunia. Dengan dukungan penuh dari supporter, baik di Sydney maupun di GBK, perjuangan Garuda tidak akan mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Sekarang pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert mampu meracik tim terbaik untuk menghadapi tantangan besar ini? Kita tunggu jawabannya di lapangan. I cannot speak.